Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Wa fi riwayatin ukhra, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah, amma ba'du. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkannya kepada kita. Alhamdulillah ta'ala, nikmat yang Allah berikan pada kita sampai dengan detik ini sangatlah amat besar dan begitu banyaknya. Lebih banyak daripada tetesan air hujan yang telah Allah turunkan di pagi hari ini. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan seluruh nikmat dari Allah, alhamdulillah kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita pun bisa kembali bersama-sama melanjutkan mempelajari salah satu bagian dari ilmu agama kita, ilmu bahasa Arab, yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan dengan mempelajari ilmu bahasa Arab ini, semoga Allah bukakan kita untuk bisa memahami lebih dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan senantiasa Allah catat menjadi satu pemberat timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya menjadi hujjah bagi kita semua, menjadi penolong buat kita semua di yaumil qiyamah. Langkah kaki kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang Allah inginkan kebaikan kepada kita semua, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Hal itu semua berdasarkan dalil yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang ia berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dengannya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah jadikan ia paham terhadap ilmu agamanya. Allah jadikan ia semangat di dalam menuntut ilmu agama. Karena tidak akan mungkin kita bisa paham ilmu agama kalau kita tidak belajar. Karena ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, dan tidak ada ilmu didapatkan lewat mimpi atau dengan ilmu laduni. Belajar adalah salah satu jalan agar kita bisa memahami ilmu agama kita. Maka hendaklah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kalau dengan sampai saat ini Allah masih memberikan semangat di dalam hati kita
untuk terus belajar menuntut ilmu agama. Walaupun sampai dengan saat ini kita masih belum belajar secara langsung, namun masih ada kesempatan buat kita untuk belajar, maka tempuhlah jalan tersebut. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah jalan kemudahan bagi kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita berhenti belajar? Tentunya sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, agar kita mati di atas husnul khatimah, masuk dalam keadaan mati dalam keadaan yang baik, sebagaimana dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau seorang ulama, kita bukan seperti beliau. Ilmu kita masih sedikit sekali, masih butuh banyak belajar. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, seharusnya beliau tidak belajar lagi kalau sudah tua, tidak mengapa. Karena ilmu beliau itu sudah banyak beliau memberikan ilmu kepada para muridnya, dan sampai pada kita sampai saat ini. Betapa banyak peninggalan-peninggalan yang telah ditinggalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Namun kala beliau sedang menulis penanya, masih gigih dalam belajar menuntut ilmu agama, ditanyalah oleh para murid-muridnya, ila mata ya Aba Abdillah, sampai kapan engkau menuntut ilmu wahai Aba Abdillah? Beliau ini sudah tua, nulisnya sudah agak berat, sudah sangat berat sekali. Ilmu beliau sudah banyak, sudah menjadi ulama. Sampai kapan engkau belajar wahai Aba Abdillah? Kunyahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau berkata, minal mihbarah hattal makbarah, mulai dari tinta ini sampai dengan liang lahat. Mulai dari saya bisa menulis, bisa belajar, sampai saya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam liang lahat. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh berhenti melainkan sampai datang kematian kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kalian al-yaqin, yaitu adalah kematian. Kalau kita sudah menginjakkan kaki kita di surga, maka berhentilah ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang ada di sana kita hanya menikmati segala macam kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh kita di dunia ini, tidak pernah dilihat oleh kita dengan mata kita ini, dan tidak pernah kita rasakan di dunia ini. Semua kenikmatan yang begitu luar biasa yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dan masukkan kita ke dalam surganya, surga Jannatul Firdaus, bersama para nabi, bersama para rasul, dan bersama orang-orang yang soleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan pada kita istiqomah, semangat, dan kemudahan di dalam memahami setiap ilmu agama yang kita pelajari, khususnya di dalam memahami ilmu bahasa Arab yang sedang menjadi ilmu yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Ya Allah, wahai Rabb kami, jadikanlah ilmu yang kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Wahai Rabb kami, ya Allah, berikanlah kepada kami tambahan ilmu, dan berikanlah kepada kami pemahaman di dalam memahami ilmu agama yang kami pelajari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, wahai Rabb kami mohon pada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, ya Rabb kami memohon perlindungan kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan juga dari doa kami yang tidak diterima oleh Engkau, ya Allah. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Wahai Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kemudahan di dalam seluruh urusan kami, dan janganlah Engkau meninggalkan kami dengan melakukan satu urusan sekecil apapun, namun itu semua tidak ada pertolongan dari Engkau, ya Allah. Kamu serahkan semua itu hanya pada kami, karena kami tahu bahwasannya
segala kemudahan urusan itu semua bukan karena usaha kita, namun semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan nantiasa kita memohon pada Allah semoga saudari-saudari kita yang sampai saat ini dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya dengan tidak meninggalkan sedikit pun rasa sakit, kesehatan yang sempurna. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa washfihim anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Khususnya bagi umat yang sedang safar, diperbanyak doa ya, karena sungguhnya di antara sebab diterimanya doa itu adalah ketika kita dalam keadaan safar. Bagaimana Nabi SAW bersabda, salah satu da'awatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tolak doanya, pasti akan Allah ijabahkan. Di antaranya adalah da'watul musafir, doa bagi orang yang sedang dalam keadaan safar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala bentuk ibadah kita, dan Allah terima segala bentuk doa kita, dan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga nantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna jami'an fi hadal yaum wa la'alakunna fi hadal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah muhadaratuna fi hadal yaum sanwasil wa nadkhulu darsan jadidan min kitabina hada, kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi an-nadiqina biha. Pertemuan kita hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kitab panduan kita, kitab Durusul Lughah, dan insyaallah nantinya kita akan memasuki pelajaran baru di pelajaran yang ke-25, ad-darsul khamisu wal 'ishrun. Walidzalika tafadhalna ya ummahat iftahna jami'an ad-darsal khamisa wal 'ishrina min kutubikunna jami'an. Oleh karena itu silakan ummahat dipersiapkan kitabnya, dan nanti siap-siap ya dibuka bukunya di pelajaran yang ke-25. Alhamdulillah kita baraka wa ta'ala fi liqa'il madi laqad intahaina minad darsir rabi wal 'ishrin. Di pertemuan sebelumnya alhamdulillah dengan izin Allah kita menyelesaikan pelajaran yang ke-24, di mana dalam pelajaran yang ke-24 tersebut kita belajar tentang kaidah al-adadu wal ma'dud secara sempurna. Al-adad wal ma'dud kamilan. Alhamdulillah saya sudah mengoreksi juga jawaban-jawaban dari ummahat. Hanya yang ingin saya sampaikan kepada ummahat ya, terkait dengan PR yang saya berikan pada ummahat di soal terakhir. Ini aja yang ingin saya sampaikan di soal terakhir. Sebelum saya masuk 25, saya menjelaskan yang ini ya, soal terakhir yang saya berikan kepada ummahat. Tulislah angka berikut ini dengan huruf yang benar, dengan huruf bahasa Arab yang benar. Baik ummahat jemaah Allah Subhanahu wa taala, untuk adat ma'dud ya ummahat tulis semuanya sudah benar alhamdulillah. Ada yang menulis dari kanan ke kiri, ada yang dari kiri ke kanan. Saya lihat jawabannya Masya Allah mumtazah, bagus-bagus semua. Umat mengerti dan paham ya, kapan ummahat menggunakan ma'dudnya mufrad, kapan jama', kemudian kapan bertolak belakang, dan kapan tidak. Saya lihat alhamdulillah jawabannya bagus. Cuma mungkin masih ada di antara ummahat yang lupa atau kurang teliti ketika melihat keadaan adat dan ma'dud dalam kalimat. Nah ummahat jemaah Allah Subhanahu wa taala, adat ma'dud itu posisi dia di dalam kalimat atau kedudukan dia di dalam kalimat berubah-ubah. Terkadang sebagai mubtada di awal kalimat berarti marfu, terkadang dia didahului oleh huruf jar berarti jadi majrur, terkadang dia mansub misal sebagai objek maf'ulun bihi, atau ada inna menjadikan dia menjadi isim inna. Nah contoh di dalam soal terakhir ini saya menekankan kepada ummahat ya, agar ummahat ingat adat ma'dud itu tidak hanya disebutkan tentang kaidahnya, namun juga tentang kondisi tanda i'rab atau harokat akhirnya di dalam kalimat. Contoh di sini, ishtara itu 165 kitaban dan 283 majalah. Lihat di sini. Ishtara itu saya membeli. Membeli apa? Berarti angkanya menjadi objek. Ishtara itu
165. Kita buat ishtaro itu mi'atan. Bukan mi'atun, tapi mi'atan. Kenapa? Karena mi'atan di sini sebagai objek atau maf'ulun bihi dari kata ishtaro. Ishtaro itu mi'atan 65 wa khamsatan, karena wawu mengikuti kata sebelumnya. Khamsatan menjadi atof. Wa khamsatan wa sittina. Sittina mansub dengan ya. Asalnya situna karena jamak mudzakkar salim. Tanda mansubnya dengan ya kita ubah. Ishtara itu mi'atan wa khamsatan wa sittina kitaban. Nah, kitaban dia mansub sebagai tamyiznya. Sebagai tamyiz. Jadi perhatikan juga apa? Kedudukannya. Ishtara itu fi'il fa'il. Fi'ilnya ishtara, fa'ilnya tu ana. Mi'atan maf'ulun bihi. Khamsatan sebagai atof. Sittina atof, kitaban tamyiz. Wa, aku membeli 165 buku dan 283 majalah. Berarti setelah waw mengikuti sebelumnya. Wa mi'ataini. Gitu ya. Asalnya mi'atani, isim musanna mansubnya dengan ya. Wa mi'ataini wasalasatan. Wasalasan. Wasamanina majallatan. Nih, mansub lagi. Sittina, mi'atain. Mi'atain karena ada wawu, maka mi'atain menjadi atof mengikuti sebelumnya. Salasan juga atof. Samanina juga atof. Majallatan sebagai tamyiz. Wa mi'atain wasalasan wasamanina majallatan. Sanata pada tahun. Lihat setelah sanata bukan sanatan. Sebagian ada yang masih tanwin. Tidak boleh ditanwinkan karena dia sebagai mudhof. Sanata alfin bukan alfun tapi alfin. Kenapa? Karena majrur. Jadi dalam soal ini saya gabungkan ada mansub, ada majrur dan ada marfu nanti di akhirnya. Lihat di sini. Sanata alfin tahun 1000. Wa tis'i mi'atin dia majrurnya karena atof mengikuti sebelumnya. Wa tis'i mi'atin 1997 wa sab'in, pakainya sab'in karena pakai sanah. Wa sab'in wa tis'ina fil miladi. Wa tis'ina fil miladi. Milad pakai ya fil miladi. Saya ulang lagi. Ishtara itu mi'atan wa khamsatan wa sittina kitaban. Aku membeli 165 buku. Wa mi'atain wa salasan wa samanina majallatan. Dan 283 majalah. Sanata alfin wa tis'i mi'atin wa sab'in wa tis'ina fil milad. Pada tahun 1997 Masehi. Kemudian, dan 43 surat. Kita jawabnya dengan wa salasun. Wa salasun, bukan salasan dia. Wa salasun wa arba'una. Nah, di sini salasunnya sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Wa salasun wa arba'una. Lihat di sini. Atofnya mana Ustaz? Sabar ya, belum selesai. Wa salasun wa arba'una risalatan qara'tuha. Lihat di sini. Qara'tuha. Lihat. Salasun, kenapa kita domahkan? Karena salasun di sini kedudukannya sebagai mubtada. Arba'una atof mengikuti salasun. Risalatan tamyiz. Qara'tuha, qara'a fi'il, tu'nya fa'il, haknya maf'ulun bihi, kembali ke mubtada. Nah, lihat
di sini jumlah fi'liyah yang ada domir kembali ke mubtada, kedudukan dia adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah. Karena syarat dari khobar jumlah harus ada domir yang kembali ke mubtada. Khobarnya di belakang. Nah, bentuk kalimat ini atofnya atof jumlah. Atau boleh umat bilang waw di sini bukan waw atof, tapi sebagai wawul isti'naf. Waw menunjukkan pada kalimat baru. Tapi lebih tepatnya waw atof, kalimatnya apa? Atofnya adalah atof jumlah, atof kalimat. Lihat ya, wasalasun wa arba'una risalatan qara'tuha ama. Sekarang pakai am. Pakai tahunnya pakai ama. Dan 43 majalah aku telah membacanya pada tahun 2014 Masehi. Ama alfaini, karena dia majrur sebagai mudhofun ilaih. Alfaini wa arba'a, karena di sini ama berarti angkanya bertolak belakang. Wa arba'ata asyara fil milad. Begini. Nah, kalau Masehi, umat bilangnya gini, fil hijrah gantinya. Fil hijrah, bukan hijri, ada sebagian hijri. Fil hijrah. Begitu ya. Kalau misalnya Masehi, kita bilangnya fil milad. Kalau hijriyah, fil hijrah. Nah, ini umat jawaban terkait dengan soal terakhir ya. Memberikan adat yang saya bilang tadi, kalau terakhir benar, maka insya Allah umat bisa paham seluruhnya. Karena di sini menggabungkan dari angka yang mansub, ada yang majrur, dan ada yang marfu. Alhamdulillah, saya sudah koreksi dan alhamdulillah jawaban umat bagus ya. Hanya terkait salah dalam kedudukannya aja. Baik, ini terkait dengan adat dan ma'dud. Alhamdulillah kita selesaikan di pertemuan sebelumnya. Kalau sudah selesai adat ma'dud, berarti hari ini kita akan masuk ke pelajaran ke-25 insya Allah. Baik, ada yang mau ditanyakan umat terkait dengan adat ma'dud? Kalau tidak, langsung aja ya, kita masuk ke pelajaran 25. Tidak ada ya, langsung aja kita masuk ke 25. Silakan Bu Isma. Nah. Mau tanya Ustaz? Ya. Ya. Kalau misalnya tidak ada sanah maupun am, tapi hanya ada milad maupun hijrah, yang kita lihat yang mananya Ustaz? Kalau tidak ada sanah dan amnya. Ibu harus menyebutkan sanah, kan tahun 1000. Boleh nggak kita lihat di kalau nggak pakai sanah gimana? Nggak ada tahunnya. 1990. Misalnya tidak langsung pakai nggak bisa. Masehi dan hijriyahnya aja Ustaz. Harus ada tahunnya, sebutan kan tahun 1995, tahun 1280 berapa. Disebutkan tahunnya. Kalau nggak pakai tahun nanti hanya jadi angka. 1300, misalnya 1999 Masehi. Kalau dalam bahasa Arab sebutkan tahunnya. Ya, tahunnya pakai sana atau pakai ama. Begitu, Ibu. Berarti yang milad sama hijrahnya itu sebagai muta'alik ya Ustaz? Iya, sebagai muta'alik saja. Betul. Iya. Kalau tahun kita harus tambahkan sanah atau ama, Bu Isma. Kenapa? Karena kalau semua angka saja, misalnya 1999, misalnya Ibu bilang alfun wa tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una, begitu. Nah, nanti jadinya apa? Hanya angka saja, tidak menunjukkan tahun. Kalau tahun dalam bahasa Arab sebutkan sanah depannya atau am. Tinggal kita pilih salah satu. Begitu kaidah penyebutannya, Bu Isma. Ya. Cukup, Ibu? Ya. Ya, cukup Ustaz. Jazakumullah khair. Baik, barakallahu fiik. Baik, sebagian ada yang jawab di belakang ya, maaf saya lupa ini. Alhamdulillah ditanyakan. Sebagian ada yang jawab dengan angkanya di balik. Maksudnya bacanya dari bukan kiri kanan tapi kanan kiri. Baik, buat yang membaca dari kanan ke kiri, seperti Bu Tini, kalau jawab selalu dari kanan ke kiri, maka jawaban yang benar adalah seperti ini. Ishtara itu khamsatan, sama dia mansub ya, karena sebagai maf'ulun bihi. Khamsatan wasittina. Saya membaca, lihat, khamsatan wasittina wa mi'ata kitabin. Itu bedanya Bu Tini ya, yang menjawab seperti ini. Mi'ata kitabin, bukan kitaban.
Kenapa? Karena akhirnya mi'ah, berarti ma'dudnya majrur ya, mufrad nakirah. Karena untuk ma'dud mi'ah dan alfun akhirnya dalam keadaan majrur. Lihat bedanya ya. Ini saya kebawakan jawabannya biar lebih jelas. Saya kebawain lagi. Oh hilang, maaf. Ya nggak kelihatan nanti angkanya, maaf ya. Naik lagi ke atas jadi. Jawabannya aja saya hapus. Lihat bedanya ya. Nih. Baik. Ishtaraitu khamsatan wa sitina wa mi'ata kitabin. Ini buat Bu Tini yang jawab dengan dibaca dari kanan ke kiri. Ada ishtaraitu mi'atan wa khamsatan wa sitina kitaban. Ini pakai kitaban karena akhirnya sitina, berarti ma'dudnya mengikuti belakangnya nih. Puluhan sampai 99 itu masuk ma'dudnya mansub begini ya, menakirah. Kalau misalnya akhirnya mi'ah atau alfun, maka ma'dudnya mufrad majrur nakirah sebagai di sini ya, mudhofun ilaih. Ishtaraitu khamsatan wa sitina wa mi'ata kitabin wa salasan wa samanina wa mi'atai gitu. Lihat wa mi'atai. Kan asal mi'atai ini karena dia diidofahkan jadi mi'atai hurufnya dibuang. Apa nunnya dibuang. Wa mi'atai majallatin. Ini buat yang dari kanan ke kiri. Wa salasan wa samanina wa mi'atai majallatin sanata sab'in wa tis'ina wa tis'i mi'atin wa alfi. Nih, wa alfin, maaf. Wa alfin fil milad. Begini ya buat Bu Tini. Wa sanata sab'in wa tis'ina wa tis'i mi'atin wa alfin fil miladi wa salasun wa arba'una. Ini sama akhirnya. Salasun wa arba'una risalatan qara'tuha ama pada tahun ama 2014. 14-nya dulu. Ama arba'ata asyara wa alfaini fil milad. Begini. Baik, buat yang menjawab, angkanya membacanya bukan dari kiri ke kanan tapi dari kanan ke kiri. Ishtaraitu khamsatan wa sittina wa mi'ata kitabin wa salasan wa samanina wa mi'atai majallatin sanata sab'in wa tis'ina wa tis'i mi'atin wa alfin fil miladi wa salasun wa arba'una risalatan qara'tuha ama arba'atin ama arba'ata asyara wa alfaini fil milad. Baik, seperti ini. Ustadz boleh tanya? Silakan Bu Tini. Itu berarti yang menjadi tamyiznya itu masuk ke dalam posisinya sebagai mudhof ilaih ya Ustadz? Benar, mudhof ilaih. Karena dia tergantung akhirnya aja Bu Tini. Kalau akhirnya mi'ah berarti ma'dudnya mengikuti kaidah mi'ah dan alfun. Kalau yang di atas ya, yang kita dari kiri ke kanan, karena akhirnya sitina puluhan, kurang dari 99, kurang dari 100 ya, 11 sampai 99. Lihat di sini ma'dudnya mansub nakirah karena memang kaidahnya demikian. Ma'dud untuk angka 11 sampai 99 mansub nakirah sebagai tamyiz. Kalau ini enggak, sebagai mudhofun ilaih. Begitu Bu Tini. Sebentar Ustadz, mohon ditahan dulu, mau di print screen dulu. Oh baik. Ini coretannya saya hapus atau enggak usah?
Nggak apa-apa Ustaz. Kelas? Kelas Ustaz. Kelas ya? Allah. Oh ya, iya Bu. Pokoknya lihat pada akhirnya aja Ibu ya. Kalau untuk ma'dudnya nanti, ma'dud kan akan ada dibelangkan. Kalau misalnya ma'dudnya ini angka sebelumnya 11 sampai 99, berarti nanti ma'dudnya kita mansub nakirah seperti ini. Tapi kalau misalnya angkanya 100 ya atau 200 seperti tadi ya, alfain atau 2000 atau seterusnya 100.000, 100.000 gitu, maka nanti ma'dudnya kita jadikan dia majrur mufrad nakirah, mudhof ilaih dia seperti ini. Ya, jadi untuk ma'dud kita tergantung dari penyebutan angkanya. Begitu Bu Tini ya, barakallahu fiik Ibu. Nah, baik, kita langsung masuk sekarang pelajaran ke-25 insyaallah. Silakan dibuka semua umat pelajaran 25. Dalam pelajaran 25 ini Ummahat ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Pembahasan pertama, penulis akan menyampaikan kepada kita kembali tentang penggunaan kata kana dengan khobar kana yang mufrad. Kalau pelajaran sebelumnya, di dulu ya, sebelumnya kita pernah belajar kana, saya lupa di pelajaran berapa itu. Pernah kita belajar kana sebelumnya. Khobar pada kana yang kita pelajari sebelumnya, khobarnya itu kalau tidak syibul jumlah, khobarnya jumlah ismiyah atau fi'liyah. Nah, untuk pelajaran ke-25 ini, kana yang akan kita pelajari sama ya, maknanya dengan sebelumnya, kana yang bermakna lampau. Umat sudah punya gambaran insya Allah. Khusus untuk kana kita pelajari di pelajaran 25 ini adalah kana untuk khobar mufrad, khobar yang tunggal. Karena khobar pada isim kana, khobar pada kata kana, pada fi'il kana dalam keadaan mansub. Nah, maka nanti akan terlihat jelas ketika khobar kana bentuknya mufrad. Kita akan belajar di sini melihat contoh-contoh untuk kana dengan khobar mufrad. Kalau khobar syibul jumlah atau jumlah ismiyah atau fi'liyah sebelumnya sudah kita bahas sebelumnya di pelajaran yang lalu. Nah, sekarang kita akan belajar nanti insya Allah diantaranya ya, kana untuk khobar mufrad. Kemudian yang kedua, pembahasan akan kita pelajari, kita akan belajar tentang penggunaan kata zala yang artinya senantiasa. Nah, zala ini termaksud dari teman-temannya kana, laisa, kana, kada, zala ini satu teman, satu saudaraan. Maka tugas dia di dalam kalimat sama, memarfu'kan isim dan menasabkan khobarnya. Hanya saja nanti kita akan belajar kata zala ini dia harus didahului oleh huruf nafi agar menjadi saudari-saudarinya kana. Kita akan dapatkan, insya Allah akan belajar zala mudorenya yazalu. Baik, zala yazalu. Ini mudorenya. Kalau kita menggunakan madi, maka kita harus wajib menambahkan mazala gitu. Karena fi'il madi nafinya adalah dengan mazala. Saya akan berikan contohnya nanti ya. Mazala. Tahu dulu di sini Umar. Kalau pakai mudore berarti kita harus mendahuluinya dengan huruf nafi. Huruf nafinya apa? La yazalu. La yazalu. Atau boleh pakai lan yazala. Yang penting sebelumnya nafi. Pilih aja. Lan yazala. Sama artinya. Atau pakai lam. Lam yazal. Kalau lam kan menjadikan menjadikan mazum. Berarti mudorenya jadi yazal. Nah, ini ummahat mazala, la yazalu, lan yazala, lam yazal. Ketika zala didahului oleh huruf nafi, maka ini menjadi teman-temannya atau saudari-saudarinya kana yang menunjukkan makna senantiasa. Atau boleh diartikan dengan masih dari dulu sampai sekarang. Senantiasa. Atau apa? Masih. Dari dulu sampai sekarang.
sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini. Artinya menunjukkan senantiasa, istimror, mulai dari dulu sampai sekarang. Sebagai contoh, misalnya kita buat ya kalimatnya. Sebentar dulu, maaf, saya ulang lagi. Mazala, la yazalu, lan yazala, lam yazal, seperti ini ya. Ada huruf nafi sebelumnya. Nah, karena zala dan yazalu ini adalah fi'il, nanti umat akan belajar. Zala, yazalu ini bisa berubah-ubah, tergantung dari isim zalanya apa. Kalau isim zalanya huwa, berarti kita pakai mazala, la yazalu, lan yazala, lam yazal. Tapi kalau misalnya domirnya ana, isimnya ada isim zalanya ana, berarti berubah jadi maziltu. Kalau mudorenya la azalu, lan azala, lam azal. Jadi lihat perubahan fiilnya ketika bersambung dengan domir seperti penggabungan fiil dengan domir fa'il. Zala huwa, hum zalu, hiya zalat, hunna zilna, anta zilta, antum ziltum. Nanti kita pelajari satu persatu insyaallah. Kemudian kalau yazalu, ya berarti kalau untuk hum yazaluna, hiya tazalu, hunna yazalna, anta tazalu, antum tazaluna, anti tazalina, ana azalu. Karena dia fi'il, makanya perubahannya sama dengan fi'il umahat. Ketika kata zala ini bersambung dengan domir pelakunya. Tapi karena zala adalah teman-teman kana, maka kita bilang domir yang kedudukannya sebagai isim zalanya. Penggabungan isim zalanya dengan kata zala, ketika bentuk isim zalanya domir, sama bentuknya ketika kita merubah fi'il bersama dengan domir pelaku. Misal, kita bilang kalimat mudah dulu ya. Muhammadun maridun. Muhammad sakit. Ketika kita ingin bilang Muhammad masih sakit, maka bentuk pembuatannya kita gunakan la yazalu pakai mudhari. Muhammadun maridun. Ini artinya Muhammad masih sakit. Dari kemarin sampai sekarang dia masih sakit. La yazalu Muhammadun maridun. Atau boleh pakai yang ma. Mazala Muhammadun maridun. Atau boleh pakai lan. Lan yazala Muhammadun maridun. Sama aja. Ini kalau umat pilih mau pakai yang mana. Atau pakai lam boleh. Sama semua artinya. Lam yazal Muhammadun maridun. Artinya Muhammad sampai saat ini masih sakit. Misal ketika ada orang yang bertanya pada kita, hal darasti al-lughat al-arabiyah? Apakah kamu belajar bahasa Arab? Umat bilang, na'am. La azalu. Umat bilang gitu. La azalu ad-dusul lughat al-arabiyah. Saya masih sampai sekarang belajar bahasa Arab. La azalu ad-dusul lughat al-arabiyah. Mana khobar zalanya? Khobarnya bentuk fi'il, ad-dusu. La azalu ad-dusul lughat al-arabiyah. Atau yang lain misalnya nggak pakai fi'il biar lebih mudah lagi. Saya ulang, hapus lagi. Aina Aminah? Di mana Aminah? Fi usbu'il madi ma ra'aituha. Di minggu lalu saya nggak ngelihat dia. Kemudian teman-temannya bilang, ya Ustazu Aminah atau la tazalu. Pakai mudhari ya. La tazalu pakai madi juga boleh. Saya pakai mudhari biar mudah. La tazalu aminatu ghaibah ya Ustaz. Ghaibahnya kita bilang ghaibatun. Sampai saat ini Aminah masih tidak hadir ya Ustaz. Ghaibatan. La tazalu aminatu ghaibatan. Aminah masih ya sampai sekarang tidak hadir. Nah, ini beberapa contoh penggunaannya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke latihan-latihan yang akan disampaikan oleh penulis. Ya kan penulis sampaikan secara terperinci di pelajaran ini umahat, insyaallah ta'ala. Ini sebagai gambaran saja ya. Ini kaidah kedua yang akan kita bahas. Setelah kana nanti kita belajar tentang
zala yazalu, yang harus bersambung dengan huruf penafian sebelumnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalu ummati, la tazalu ummati ala khairin, la tazalu ummati, pakainya tazalu karena ummahnya muannas. La tazalu ummati ala khairin atau fi khairin. Umatku senantiasa berada di dalam kebaikan. Ini senantiasa artinya la tazalu. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan ma'ajjalu al-fitra, selama mereka menyegerakan berbuka. Kan ada hadisnya gitu ya. Tidak menunda-nunda dalam berbuka puasa. La tazalu ummati fi khairin ma'ajjalul fitra. Nama di sini selama. Artinya selama umatku ya menyegerakan berbuka. Ma'ajjalul fitra. Nah, la tazalu di sini ini bermakna senantiasa. Nah, insyaallah akan kita pelajari lebih jauh nanti di pelajaran 25 ini. Kemudian kaidah ketiga yang akan kita pelajari di pelajaran 25 ini ada 3 aja. Yang pertama tadi tentang kana, yang kedua zala, yang ketiga insyaallah kita akan belajar nanti dikenalkan oleh penulis tentang alamatul i'rab li asma'il khamsah kamilatan. Tentang tanda i'rab dan dengan contoh-contohnya yang sempurna ya. Untuk apa? Untuk al-asma al-khamsah, lil asma'il khamsah. Untuk isim yang 5. Untuk isim yang 5 yaitu apa? Akhun, abun, hamun, zu dan fu. Nah, ini namanya asmaul khamsah. Isim jumlahnya 5. Yang nanti kita akan pelajari contoh-contohnya yang disampaikan oleh penulis bahwasanya tanda i'rab untuk asmaul khamsah marfu'un bidommah, marfu'un bil wawu afan. Marfu'un bil wawu, marfu'nya dengan wawu. Mansubun bil ya, mansubun bil ya, mansubnya dengan ya. Mansubun bil alif, salah lagi. Mansubun bil alif, majrurun bil ya'i. Ya, dia majrurnya dengan ya. Nah, insyaallah nanti kita pelajari ya tentang contoh-contoh ini juga. Jadi hanya 3 ya, insyaallah pembahasan kita hari ini di pelajaran 25 dan terusnya nanti akan bersambung karena ada 3 pembahasan akan dibahas. Yang pertama tentang kaidah kana dengan khobar mufrad, kemudian zala yazalu yang dia termasuk dari saudaranya kana menunjukkan makna senantiasa atau masih sampai saat ini. Kemudian yang ketiga kita akan belajar nanti dengan contoh-contoh diberikan oleh penulis alamatul i'rab lil asma'il khamsah. Tanda i'rab untuk asmaul khamsah yang tanda marfu'nya dengan wawu, mansubnya dengan alif, majrurnya dengan ya. Nah, seperti apa? Langsung aja nanti kita lihat contoh-contohnya. Kita awali dulu dengan membaca contoh nas ya percakapan al-hiwar dan disampaikan oleh penulis dalam pelajaran yang ke-25 ini, yang nantinya dalam pelajaran atau dalam nas pelajaran 25 ini akan diperinci oleh penulis kaidah yang akan kita bahas ya, 3 kaidah yang tadi saya sebutkan di awal insyaallah taala. Silakan dibuka ummahat hiwarnya percakapannya seperti biasa. Sebelum kita baca sama-sama saya bacakan dulu ya sendiri, umat dengarkan baik-baik dan perhatikan tulisannya. Istami'na jayyidan, dengarkan dulu baik-baik. Nggak usah diikuti ya, dengarkan dulu. Hadzal hiwar yaduru bainal mudarris wa tullabihi. Di sini percakapannya berlangsung antara guru dan murid-muridnya. Aina Anwar ya Umar? Aina Anwaru ya Umar? La adri. Ra'aituhu qabla qalilin. Kana waqifan kharijal fasli. Saya ulang lagi. Aina Anwaru ya Umar? La adri. Ra'aituhu qabla qalil. Kana waqifan kharijal fasli. Kaifa halu Ammarin al-ana ya Sa'du? Kana maridan mundu usbu'in. La yazalu maridan ya fadilata syekh. Sami'tu annahu yuridu an yatrukal mustashfa wa yarji'u ila baitihi. Sami'tu annahu yuridu an yatrukal mustashfa wa yarji'a ila baitihi. Asahihun hadha? La, hadha ghairu sahihin. Mada ya'malu abuka ya Ibrahimu?
sami'tu annahu wazirun. Kana waziran qabla sanataini huwa al-ana safirun. Wa madha ya'malu abuka ya Amru? Qala li ahadu zumalaika innahu mudarrisun. Kana mudarrisan min qablu wa huwa al-ana muwajjihun fil madarisi sanawiyyati. Wa madha ya'malu abuka ya Ya'qubu? Kana syurtiyan wa huwa al-ana mutaqa'idun. Ya Aba Bakrin qultali qabla salasi sanawatin inna abaka amidu kulliyatil handasati amutaqa'idun huwal ana. La yazalu amidan. Ya akhtar, sami'tu anna akhaka tabibun syahirun wa ya'tihil marda min jami'i anha'i Pakistana. Asahihun hadha? Na'am, hadha sahihun ya fadilata syekhi. Ya Utsmanu, ilhab ilal maktabati wa hatil juz as-salisa min lisanil arabi. Ya fadilata syekhi, azunnu anna lisanal arabi mu'jamun. Na'am, huwa mu'jamun kabirun fi 20 juz'an. Liman huwa ya fadilata syekhi? Huwa libni Manzurin. Yarji'u Utsmanu. Al-maktabatu mughlaqatun al-ana ya syekhu. Yaquluna innaha kanat maftuhatan ila adhani zuhri. Ya Abbasu, qul li akhika alladhi yadrusu fi sanati saniyah ya'tini ghadan. Sa'aqulu lahu insyaallah. Wal'an imahat ya rahimani wa rahimakumullah. Naqra hadzal hiwar maratan ukhra wa antuna jami'an karirna qiraati. Dengarkan dan silakan diikuti bacaannya ya. Istami'na wa karirna. Aina Anwar ya Umar? Aina Anwar ya Umar? La adri ra'aituhu qabla qalilin. La adri ra'aituhu qabla qalilin. Kana waqifan kharijal fasri. Kana waqifan kharijal fasli. Kaifa halu Ammarin al-ana ya Sa'du? Kaifa halu Ammarin al-ana ya Sa'du? Kana maridan mundu usbu'in. Kana maridan mundu usbu'in. La yazalu maridan ya fadilata syekhi. La yazalu maridan ya fadilata syekhi. Sami'tu annahu yuridu an yatrukal mustashfa wa yarji'a ila baitihi. Sami'tu annahu yuridu an yatrukal mustashfa wa yarji'a ila baitihi. Sahihu hadha. Asahihun hadha? As-sahihun hadha. La hada ghairu sahihin. La hada ghairu sahihin. Mada ya'malu abuka ya Ibrahimu? Mada ya'malu abuka ya Ibrahim? Sami'tu annahu wazirun. Sami'tu annahu wazirun. Kana waziran qabla sanataini huwal ana safirun. Kana waziran qabla sanataini ana safirun. Wa madha ya'malu abuka ya Amru? Wa madha ya'malu abuka ya Amru? Qala li ahadu zumalaika innahu mudarrisun.
Qala li'ahadu mudarisun. Kana mudarrisan min qablu. Ana mudarisan qablu. Wa huwa al-ana muwajjihun fil madaris sanawiyati. Wa huwa muwajjihu fil mudarris sanawiyah. Wa madza ya'malu abuka ya Yaqubu? Wa madza ya'malu abuka ya Yaqub? Kana syurtiyan wa huwa al-ana mutaqa'idun. Kana syurtiyan wa huwa ana mutaqa'idun. Ya Aba Bakrin, Ya Aba Bakrin, qulta li qabla salasi sanawatin inna abaka amidu kulliyatil handasah. Amutaqa'idun huwal ana? Ya Aba Bakr, qulta qabla salasi sanawatin inna abaka amidu kulliyatil handasah. Amutaqa'idun huwal ana? Amutaqa'idun huwal ana? La yazalu amidan. la yazalu amida. Ya akhtar, sami'tu anna akhaka tabibun syahirun. Ya sami anna akhaka tabibun syahirun. Wa ya'tihi al-marada min jami'i anha'i Pakistan. Asahihun hadza? Wa ya'tihi al-maradu Pakistan. Asahihun hadza? Na'am hadza sahihun ya fadilatas syekh. Naam hadza sahihun ya fadilatas syekh. Ya Utsmanu ilhab ilal maktabati wa hatil juz'a salisa min lisanil arabi. Ya Utsman, Idhab ila Arabun. Arabi, lisanil arabi Bu Dewi. Arabi. Ya fadilatas syekh, azunnu anna lisanal arabi mu'jamun. ya fadilatas Arabi mu'jamun. Na'am huwa mu'jamun kabirun fi 20 juz'an. Na'am huwa mu'jamun kabirun syahirun Fi 20 juz'an. fi isrina hujjan. Ya, kan ada fi ya, jadi mansub majrur dengan ya, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar mulhaq. Liman huwa ya fadilatas syekhi? Liman huwa ya fadilatas syekh. Huwa libni manzurin. Wa libni manjuri. Yarji'u Utsmanu. yarji'u Utsman. Al-maktabatu mughlaqatun al-ana ya syekhu. Al-maktabatu ana ya syekh. Yaquluna innaha kanat maftuhatan ila adani dhuhri. Yaquluna innaha kanat maftuhatan ila Duhri. Iya, terlambat lagi Bu Dewi nih. Ya enggak apa-apa. Ya Abbasu, qul li akhika alladhi yadrusu fi sanati tsaniyati ya'ti li ghadan.
Ya Ya, Masuk ya terus di sana Sudah. Ya, ini Yodan. Nah, saqulu lahu insyaallah. Ta'khudhu lahu Lahu insyaallah. Baik, kita pahami dulu ya makna di sini. Kita ambil faedahnya dulu. Nanti kemudian kita baca kembali. Nanti dua-dua umahat membaca ya, dengan temannya masing-masing. Praktek membaca dulu nanti insya Allah. Baik, kita pahami dulu ya makna yang terkandung dalam percakapan ini. Qala mudarris, guru berkata, aina Anwaru ya Umar. Di mana Anwar wahai Umar. Anwaru dia tidak bertanwin karena isim ini Anwar nama Arab. Cuma isim apa? Polanya af'alu seperti Ahmadu. Dari kata nur yang paling bercahaya, Anwar itu artinya. Anwar. Anwaru, di mana Anwar wahai Umar? Dia tidak bertanwin karena mamnu minas shorof, berpola af'alu. Di mana Anwar wahai Umar? Umar berkata, la adri, saya tidak tahu. Ra'aituhu qabla qalilin. Aku melihatnya, fi'il fa'il maf'ulun bihi, kembali ke Anwar. Aku melihatnya qabla qalil. Tadi barusan aku melihatnya, baru saja qabla qalil di sini. Sebelum sebentar, maksudnya baru aja tadi aku melihatnya. Baru saja aku melihatnya tadi. Karena kan madiyah, menunjukkan lampau. Baru aja tadi aku melihatnya. Kana waqifan kharijal fasli. Lihat di sini. Kana, fi'il kana, isim kananya domir huwa. Kembali kepada Anwar. Karena kana ini fi'il, suma nakis. Yang dicari bukan fa'il, tapi yang dicari isimnya. Isim kana seperti fa'ilnya. Lihat di sini. Huwa, domir huwa kembali ke Anwar. Kana menunjukkan makna lampau. Tadi dia, yaitu si Anwar, waqifan mansub. Lihat ini sebagai khobar kana. Bagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, khobar kana, dan kita sudah pelajari sebelumnya ya. Khobar kana sama dengan khobar laisa dan teman-temannya yang lainnya. Khobar kana itu mansub. Lihat khobarnya mufrad, maka kelihatan mansubnya sekarang. Lihat nih, kalau dulu-dulu nggak kelihatan. Kalau sekarang jelas ya, karena khobarnya mufrad. Kana waqifan, tadi dia itu berdiri kharijal fasli. Kharija ini adalah zorof zaman. Apa zorof makan? Zorof makan. Jadi umahat kata dakhala itu kan masuk, kharaja keluar. Kalau dibuat dengan kharijun, nah kalau dijadikan fathah kharija maka jadi zorof makan, keluar. Apa kharija di luar, kharijal baiti di luar rumah, dakhilal baiti di dalam rumah. Jadi ketika kharijun dan dakhilun dimansubkan dengan fathah, maka mansubnya ini karena sebagai zorfu zaman. Apa zorfu makan? Karena kedudukan sebagai apa? Zorfu makan. Kharija dakhila seperti amama, kholfa dan seterusnya. Setelah kata kharija dan dakhila, kharija di luar, dakhila di dalam. Setelahnya majrur sebagai mudhofun ilaih. Sebagai mudhofun ilaih. Kana waqifan kharijal fasli. Tadi dia itu si Anwar berdiri di luar kelas. Ini mudhofun ilaih. Dof ilaih. Kemudian gurunya bertanya, kaifa halu Ammarin al-ana ya Sa'du? Kaifa halu Ammarin? Bagaimana halu kabar Ammar sekarang wahai Sa'ad? Kemudian guru melanjutkan pertanyaannya, kana maridhan mundu usbu'in. Kana maridhan mundu usbu'in. Nah ini juga sama, lihat. Kana maridhan, kana fi'il kana, nakis, cari isim dan khobarnya. Isimnya di depan gak dapat, berarti kana ini mengandung domir huwa. Isim kananya huwa. Maridhan mansub sebagai khobar mufrad, khobar kananya. Kana maridon, tadinya dia sakit. Munzu usbu'in, sejak 1 minggu yang lalu atau sejak 1 pekan.
Munzu artinya apa? Sejak. Zarfuz zaman mabni ala dhamm, setelahnya majrur sebagai mudhofun ilaih. Kana maridun mundu usbu'in. Dia tadinya sakit ya sejak seminggu lalu. Bagaimana kabarnya dia sekarang? Kemudian saat menjawab, la yazalu maridun ya fadilata syekh. Lihat sebagaimana saya sampaikan di mukadimah awal, la yazalu fi'ilnya mudhari', nafinya pakai la. Boleh lam, boleh lan. Di sini pakai la biar mudhari'nya enggak jadi fathah atau jadi majzum, jadi sukun, pakai dhamma aja. Karena la tidak menjadikan fi'il mudhari' mansub ataupun majzum. La yazalu maridun. La yazalu kita bilang di sini la yazalu fi'il zala yazalu, la di sini harfun nafi, yazalu fi'ilnya fi'il nakis. Kita cari mana isim zalanya. Isim zalanya huwa. Kembali ke saat. La yazalu maridan, dia masih sakit sampai saat ini. Saya bilang tadi ya, senantiasa masih sampai saat ini sakit. Maridon sebagai khobar zala. Kan ditanya sama gurunya, sejak seminggu dia sakit. Bagaimana kabarnya sekarang? Kata Sa'ad, la yazalu maridon. Dari semenjak pekan lalu sampai saat ini dia masih sakit. Lihat kata zala menunjukkan mana masih sampai sekarang. La yazalu maridon ya fadilata syekh. Dia sampai saat ini masih sakit. Wahai fadilata syekhi. Fadilata mansub karena ketemu dengan harfun nida. Bentuk idofah asalnya fadilatu syekh dhamma jadi fathah. Seperti Abdullah jadi ya Abdullah. Rasulullah jadi ya Rasul Allah. La yazalu maridun ya fadilata syekh. Dia masih sakit sampai saat ini wahai fadilata syekh. Ini fadilah buat penghormatan ya, wahai syekh yang penuh dengan kemuliaan. Wahai yang mulia syekh. Fadilah. Sami'atu annahu yuridu. Gurunya berkata, sami'atu, aku mendengar annahu yuridu, bahwasannya dia yaitu Sa'ad yuridu ingin an yatruka. Lihat di sini pakainya fathah karena ada an masdariyah. Saya mendengar bahwasanya dia ingin keluar. Yatruka meninggalkan mustashfa, rumah sakit. Wa yarji'a difathahkan karena waw ini adalah waw athof, fiilnya mengikuti yatruka sebelumnya. Aku mendengar bahwasanya dia ingin meninggalkan rumah sakit wa yarji'a ila baitihi. Dan ia ingin kembali atau akan kembali ke rumahnya. Ila baitihi. Asahihun haza, apakah ini benar? Kemudian saat menjawab, la hada ghairu sahih. Tidak, ini tidak benar. Gurunya kembali bertanya, mada ya'malu abuka ya Ibrahimu? Apa yang dikerjakan oleh ayahmu wahai Ibrahim? Atau di sini boleh kita bilang, apa pekerjaan ayahmu wahai Ibrahim? Bedakan dengan madza yaf'alu abuka, apa yang sedang ayahmu lakukan. Kalau ini madza ya'malu abuka, apa yang ayahmu kerjakan. Maksudnya apa pekerjaan ayahmu wahai Ibrahim. Ini sama dengan ungkapan umat bilang madza amalu abika atau maza amaluka ya akhi, apa pekerjaanmu. Sama dengan umat bilang maza ta'mal ya akhi, apa pekerjaanmu. Sama. Beda dengan maza taf'al, apa yang kamu lakukan. Maksudnya kamu sedang melakukan apa. Maza taf'al, misal umat bilang aknusul bait, aku sedang menyapu rumah. Ardusul lughatal arabiyyah, aku sedang belajar bahasa Arab. Lihat bedakan antara maza taf'al dan maza ta'mal. Kalau maza ta'mal, apa yang kamu kerjakan, maksudnya apa pekerjaanmu. Umat bilang a'malu tabiban, aku bekerja sebagai dokter. A'malu muhandisan, aku bekerja sebagai muhandis. Begitu ya. Atau maza amaluka ana muhandis, begitu juga boleh. Maza ta'mal ana tabib, ana mudarris, dan seterusnya. Nah di sini lihat pertanyaannya,
Mada ya'malu abuka ya Ibrahim? Apa pekerjaan ayahmu wahai Ibrahim? Sami'atu annahu waziran. Aku mendengar bahwasannya dia adalah seorang menteri. Sami'atu annahu wazirun. Aku mendengar bahwasannya dia adalah seorang menteri. Kemudian Ibrahim menjawab, kana waziran qabla sanatain. Dia dulunya seorang menteri. Kapan dulunya itu? Qabla sanatain, 2 tahun yang lalu. Maksudnya 2 tahun lalu dia itu memang seorang menteri. Huwal ana safirun. Dia sekarang seorang kedutaan. Safir. Orang yang bekerja di kedutaan. Apa bahasa kita? Duta ya? Yang bekerja di kedutaan, dubes. Apa umat bahasa kita? Duta ya, keduta. Safir itu orang yang bekerja di kedutaan. Dubes ya, dubes. Seorang kedubes. Safir yang bekerja di kedutaan. Kemudian dari kata safaro, pergi. Safir ya orang yang mengurus perjalanan. Ya, artinya dia duta, kedutaan di dubes. Kemudian guru kembali bertanya, wa mada ya'malu abuka ya Amru? Dan apa pekerjaan ayahmu wahai Amr? Kemudian guru melanjutkan, qala li ahadu zumalaika innahu mudarrisun. Qala li ahadu, telah berkata kepada saya, siapa? Ahadu zumalaika, salah satu teman-temanmu. Ahadu di sini sebagai fa'il dari kata qala. Jadi yang berkata adalah salah satu teman-temanmu berkata kepada saya, innahu mudarrisun, bahwasannya atau sesungguhnya dia adalah seorang guru. Amr berkata, kana mudarrisan min qablu. Dia itu tadinya seorang guru, ya, min qablu, saat itu. Nah, ini qablu di sini menjadi mabni di atas dhammah. Karena qabla di sini butuh kepada kata setelahnya menjadi majrur. Ketika kita buang mudhof ilaihnya, maka salah satunya kita boleh pilih ya, dengan cara min qablin ya atau min qablu. Nah, kalau min qablu di sini berarti qablanya asalnya gini, min qabla zalika. Min qabli apa? Min qabli zalika, ada minnya kan jadi majrur. Min qabli zalika. Kana mudarrisan min qabli zalika. Dia itu dulunya seorang guru. Sebelum itu ya, min qabli zalika. Sebelum itu dia seorang guru. Kemudian mudhof ilainya dari kata qablinya kita buang. Maka berubahlah kata qablu menjadi mabni di atas dhammah. Min qablu. Begitu ya umahan ya. Kata ba'da menjadi ba'du karena mudhof ilaihnya dibuang. Misal sebagaimana Ustadz sering mengatakan ya, umat sering dengar ketika membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu kemudian amma ba'du. Bukan amma ba'da, tapi amma ba'du. Adapun setelah itu maksudnya gitu. Amma ba'da zalika, setelah muqaddimah disebutkan mudhof ilaihnya dibuang, maka ba'danya jadi ba'du. Jadilah kata ba'du atau qablu ini mabni di atas dhammah. Makanya tidak dia menjadi majrur dengan sebab min di sini. Min qablu. Banyak sekali dalam Al-Qur'an umat dapatkan nanti ada kata qabla itu didomahkan dengan qablu, berarti ini menunjukkan bahwasannya kata qablu mabni di atas dhammah atau ba'du mabni di atas dhammah dengan menghilangkan adanya mudhof ilaih setelahnya. Karena kata qabla itu wajib disebutkan mudhof ilaih. Ketika kita buang mudhof ilaihnya, maka kita dhammahkannya jadi mabni di atas dhammah. Min qablu. Kana mudarrisan min qablu, kana mudarrisan min qabli zalika. Dia itu dulunya seorang dokter. Dulu sebelum itu dokter. Dia itu dulu sebelum itu seorang guru. Wa huwal ana muwajjihun fil madaris sanawiyah. Kemudian kata Amr, dan dia sekarang muwajjihun, seorang muwajjihun, pengarah. Apa sih bahasa kitanya? Penasehat, pengarah.
Artinya yang mengarahkan sekolah ini harus begini, yani begini. Apa mat bahasa kita ya? Yang di sekolah itu muwajjihun, ya, yang menasihati atau pengarah, apa namanya? Di atasnya guru, di atasnya kepala sekolah. Penilik ya Ustaz. Hah? Penilik. Bukan, Penilik. Mbak. Bukan pemilik, bukan. Penilik. Penilik. Apa? Pakai Penilik. N. Penilik. Iya. Oh, Penilik. pokoknya penilik ya. Penasehat Ustaz. Ya, penilik. Pokoknya yang mengarahkan sekolah ini tuh harus begini. Nanti untuk ini Penasehat. begini. Penilik namanya ya. Iya. Penasehat atau penilik, atau muwajjih namanya. Di atasnya kepala sekolah. Di atasnya kepala sekolah. Penilik ya namanya. Iya. Ya, penilik Pak Ustaz. Iya, penilik. Ya, baik, penilik. Muwajjihun. Artinya kalau dalam bahasa Arab, muwajjih itu yang mengarahkan di sekolah. Mengarahkan yang harus begini begitu. Nah, penilik, betul. Penilik wal ana muwajjihun fil madarisi sanawiyah. Dia sekarang di atas ya berarti naik tingkatnya, enggak jadi kepala sekolah tapi lebih tinggi di atasnya. Muwajjihun fil madarisi sanawiyah. Dia sekarang pengarah atau penilik tadi, penilik di sekolah SMA. Fil madarisi sanawiyah. Wa ma ada ya'malu abuka ya Yaqubu. Kemudian gurunya kembali bertanya, dan apa yang dikerjakan ayahmu? Maksudnya, dan apa pekerjaan ayahmu? Ingat kembali, saya ulang-ulang. Kalau ada kata ya'malu, ini bukan kita bertanya dia sedang ngapain. Lagi baca, lagi menulis. Kalau yang seperti itu pertanyaannya madza yaf'alu. Apa yang sedang dia lakukan? Atau madza taf'al? Apa yang kamu lakukan, akhi? Ana adusul lugatal arabiyyah, saya sedang belajar bahasa Arab. Ana atbahut ta'am, saya sedang masak makanan. Aknusul bilad, saya sedang menyapu lantai. Misalnya unaziful bait, saya sedang membersihkan rumah. Agsilus sayyarah, saya sedang mencuci mobil. Tapi kalau pertanyaannya maza ta'mal, apa yang kamu kerjakan? Maksudnya apa pekerjaanmu? Muhammad bilang ana tabib, ana mudarris, atau boleh a'malu muhandis, a'malu tabib, a'malu sebagainya. Wa maza ya'malu abuka ya Yaqub, dan apa yang dikerjakan ayahmu atau apa pekerjaan ayahmu wahai Yaqub? Kemudian Yaqub berkata, kana syurtiyan. Dia itu ayah saya, karena ini huwa domirnya dulunya dia syurtiyan, selalu ya khobar mufradnya mansub karena khobar kana mansub. Dia dulunya seorang polisi, syurti. Syurtiyun. Ini syurtiyan jadi mansub karena khobar kana. Jamak dari kata syurti itu adalah syurtah. Syurtah adalah jamak dari syurtiyun. Nanti kita lihat di kosakata di belakangnya paling akhir. Karena syurtiyan, dia dulunya seorang polisi. Wa huwal ana mutaqa'idun, dan dia sekarang mutaqa'idun dari kata qa'ada. Qa'ada artinya duduk. Kemudian ditambahkan taqa'ada, artinya duduk-duduk. Kerjanya hanya duduk-duduk saja. Berarti ngapain Mat? Pensiun. Wal ana mutaqa'idun. Dia sekarang sudah pensiun, mutaqa'id. Ya, mutaqa'idun. Artinya apa? Pensiun. Karena kata qa'ada. Kalau pensiun udah duduk-duduk aja kerjanya. Begitu maksudnya. Wal ana mutaqa'idun. Dia sekarang mutaqa'idun, sudah pensiun. Kemudian guru kembali bertanya, ya Aba Bakrin, wahai Aba Bakar, qulta li qabla salasi sanawatin, engkau berkata kepadaku qabla salasi sanawatin. Lihat qabla bukan qablu ya, karena ada mudhof ilaihnya. Qabla salasi sanawatin, 3 tahun yang lalu kamu berkata kepada saya, inna abaka, sesungguhnya ayahmu. Nah, di sini saya sampaikan tadi, maaf saya lupa menyampaikan, asalnya abuka jadi abaka, nanti kita lihat ya. Karena di sini mansub sebagai isim anna, tanda mansubnya dengan alif. 3 tahun yang lalu, kultali, engkau berkata kepadaku, inna abaka, bahwa sesungguhnya ayahmu amidu kulliyatil handasah. Amidu dekan. Amidu artinya dekan. Amidu kulliyatil handasah, dekan fakultas teknik. Amutaqa'idun huwal ana, apakah dia sekarang sudah pensiun? Ya, mutaqa'idun. Jadi kalau Muhammad sudah pensiun, bilangnya mutaqa'idatun, karena Muhammad
muamahat perempuan. Ana mutaqaidah. Kalau laki-laki mutaqaid, sudah pensiun. Amutaqaidun huwalana, apakah dia sekarang sudah pensiun gitu ya? Kemudian dijawab sama Abu Bakar. Kata Abu Bakar, la yazalu amidan. Tidak, sampai saat ini dia masih seorang dekan. Karena la yazalu sebagaimana saya sampaikan menunjukkan masih sampai saat ini, dari dulu sampai sekarang. La yazalu amidan, dia sampai saat ini masih sebagai dekan. Kemudian guru bertanya, ya Akhtar, wahai Akhtar, sami'atu anna akhaka tabibun syahirun. Aku mendengar bahwasannya akhaka pakai alif karena mansub dengan anna, isim anna. Saya mendengar bahwasannya saudara laki-lakimu tabibun syahirun, khobar annanya marfu dengan doma. Aku mendengar bahwasannya saudaramu seorang dokter yang terkenal. Wa ya'tihil marda, dan datang kepadanya, ya'ti mudhari dari kata ata, hi kembali kepada akhuka. Datang kepadanya siapa? Al marda. Marda jamak dari kata marid. Orang yang sakit, pasien, jamaknya marda. Orang-orang yang sakit min jami'i anha'i Pakistan, dari seluruh penjuru anha, dari jami seluruh penjuru anha, dari seluruh penjuru Pakistan ya, datang kepadanya. Wa ya'tihil marda min jami anha'i Pakistan, dan datang kepadanya seluruh pasien yang ada datang kepadanya para pasien dari seluruh penjuru Pakistan. Masya Allah. Asahiyun haza. Akhtar ya. Lihat. Wahai Akhtar. Sami'tu anna akhaka tabibun syahirun. Aku mendengar bahwasannya saudaramu itu dokter terkenal. Wa yatihil marada min jami' anha'i Pakistan. Datang kepadanya para pasien dari seluruh penjuru Pakistan. Asahihun haza. Apakah ini benar? Kemudian Akhtar menjawab, "Na'am, hadza sahih ya fadilatas syekh." Iya, ini benar wahai fadilatas syekh. Masya Allah. Kemudian gurunya kembali berkata, "Ya Utsman, wahai Utsman, ilhab ilal maktabah." Pergilah ke perpustakaan. Pergilah ke perpustakaan. Wahatil juz as-salisa, dan berikan juz a mansub sebagai maf'ulun bi, dan berikan atau ambilkan gitu ya. Al juz as-salisa, bagian ketiga, maksudnya jilid ketiga, min lisanil arabi, dari lisanil arab, dari kitab lisanil arab. Kemudian Hashim berkata, ya fadilatas syekh, wahai fadilatas syekh, azunnu anna lisanal arabi mu'jamun. Aku menyangka, mengira dengan dugaan yang kuat 75%, bahwasannya lisanal arab itu, kitab lisanal arab adalah sebuah mu'jam, sebuah kamus. Kata gurunya, na'am huwa mu'jamun kabirun fi ishrina juz'an. Iya, dia adalah kamus yang besar, fi ishrina, dibaca ishrin karena ada fi, di dalam 20 jilid. Dia kamus besar, ada berapa jilid umat? 20 jilid. Ini kamus Arab-Arab, namanya lisanul arab. Kamusnya Arab-Arab. Jilidnya 20 jilid. Berapa kosakata umat? Banyak. Kalau bahasa Inggris berapa jilid? Kamus Inggris Oxford. Ada yang tahu berapa jilid? Biasanya kalau umat lihat kamus Oxford Inggris, ada yang sampai 20 jilid. Ini kamus bahasa Arab sampai 20 jilid. Tergantung cetakannya. Kalau cetakannya bagus bisa sampai 28 jilid. Ya, bisa sampai 28 jilid, tergantung cetakannya. Banyak sekali ini ya, menunjukkan bahasa Arab kaya akan kosakata. Bagaimana kita bisa menguasai semuanya? Ya, makanya guru aja pasti kadang buka kamus. Apalagi kita ya sebagai murid bahasa sebagai pelajar bahasa Arab. Ya, pastinya kita kalau nggak punya kamus, aib buat kita sebagai penuntut ilmu. Nah, tidaknya kita punya kamus di rumah ya buat merujuk di tentang kosakata yang kita tidak punya. Ya, kalau mau jamul Arab, apa lisanul Arab agak sulit ya, karena
mencarinya itu berbeda dengan kamus-kamus biasa. Ini kita tahu saja bahwa mu'jamun Arab, apa lisanul Arab? Lisanul Arab adalah sebuah mu'jam besar, terdapat 20 jilid, tergantung cetakan apa. Kalau semakin bagus maka semakin banyak cetakannya. Apa jilidnya maksudnya. Kemudian kembali berkata muridnya, liman huwa ya fadilatas syekh, Hisam bertanya, liman huwa, milik siapa dia wahai fadilatas syekh, maksudnya adalah karya siapa dia gitu ya. Wahai fadilatas syekh, kemudian gurunya menjawab, huwa Ibnu Manzur. Nih penulisnya ini Ibnu Manzur. Ibnu Manzur yang mengumpulkan ya kamus Arab menjadi 20 jilid. Huwa Ibnu Manzur, dia punya Ibnu Manzur. Yarji'u Utsman, kemudian Utsman kembali dan berkata, al-maktabu mughlaqatun al-ana ya syekh. Perpustakaannya tutup sekarang wahai syekh. Jadi ketika sudah selesai bicara ya, gurunya minta mengambilkan pada Utsman. Utsman kembali kemudian berkata, al-maktabatu mughlaqatun al-ana ya syekh. Perpustakaannya tutup sekarang wahai syekh. Yaquluna, mereka berkata, orang-orang berkata, innaha, bahwasannya atau sesungguhnya ia, ini maktabah, sesungguhnya perpustakaan itu kanat maftuhatan, tadinya, ini kan kana dulu, tadinya terbuka, tadi buka. Kapan? Ila azani zuhri, sampai azan zuhur. Sampai azan zuhur aja buka, sekarang sudah tutup. Kemudian guru berkata, ya Abbas, wahai Abbas, qul li akhi kalladhi, qul li akhi, kalian sekarang pakai ya karena ada huruf jarli. Katakan kepada saudaramu, alladhi yadusu fi sanati saniyah, yang belajar di tahun kedua, maksudnya belajar di semester 4 ya, fi sanati saniyah, di tahun kedua, ya'tini ghadan, agar dia datang kepada saya besok. Ya'tini ghadan, atau boleh ini di kelas 2 maksudnya. Fi sanati saniyah, yang dia belajar di tahun kedua, ya'tini ghadan, agar dia datang kepada saya besok. Kemudian Abbas berkata, sa'aqulu lahu insyaallah, aku akan berkata kepadanya insyaallah. Baik, ini umahat makna yang bisa kita ambil ya dari percakapan yang ada di pelajaran 25 ini. Silakan barangkali ada yang ditanyakan, tafadholna. Kalau tidak ada kita baca kembali, kemudian saya minta nanti umat dua orang untuk membacanya. Tidak ada ya, saya kira bisa dipahami. Kalau begitu kita akan baca sama-sama umahat ya. Bismillah. Istami'na summa karina hajal qira'ah. Dengarkan lagi dan ikuti bacanya. Aina Anwar ya Umar? Aina Anwar ya Umar? La adri ra'aituhu qabla qalilin kana waqifan kharijal fasli. La adri ra'aituhu qabla qalilin kana waqifan kharijal fasli. Kaifa halu Ammarin al-ana ya Sa'du? Kaifa halu Ammarin al-ana ya Sa'du? Kana maridan mundu usbu'in. Kana maridan mundu usbu'in. La yazalu maridan ya fadilata syekhi. La yazal. La yazalu maridan ya fadilata syekhi. Sami'tu annahu yuridu an yatrukal mustashfa wa yarji'a ila baitihi. Asahihun hadza? Sami'tu annahu yuridu an yarji'a ila baitihi. Sahih hadza? La hadza ghairu sahihin. La hadza sahih. Mada ya'malu abuka ya Ibrahimu? Mada ya'malu abuka ya Ibrahim? Sami'tu annahu wazirun. Sami'tu annahu wazirun. Kana waziran qabla sanataini, huwa al-ana safirun. Kana wazirun qabla sanatain, huwa al-ana safir. Wa madha ya'malu abuka ya Amru?
Wa madza ya'malu abuka ya Amru. Ya Amru. Qala li ahadu zumalaika innahu mudarrisun. Qala Qala li ahadu Kana mudarrisan min qablu. Kana mudarisan min qablu. Huwal ana muwajjihun fil madarisis sanawiyati. Wa al-ana Wa madza ya'malu abuka ya Ya'qubu? wa madza ya'malu abuka ya Ya'qub? Kana syurtiyan wa huwal ana mutaqa'idun. kana syurdiyan wa huwa al-ana mutaqa'id. Ya Aba Bakrin, qulta li qabla salasi sanawatin inna abaka amidu kulliyatil handasah. Ya Aba Bakr. Ya Aba Bakrin, qulta li Qabla salasi sanawatin inna abaka amidu kulliyatil handasati. Amutaqa'idun huwal ana? Mutaqa'idun huwal ana. La yazalu amidan. La yazalu amidan. Ya akhtar, sami'tu anna akhaka tabibun syahirun. Ya akhtar Ya kami an akhaka tabibun syahirun. Wa ya'tihil marda min jami'i anha'i Pakistana. Wa ya'tihi ويأتيه الأرض من جميع أنحاء باكستان. Asahihun hada? As-sahihun hadha. Na'am, hada sahihun ya fadilata syekhi. Na'am, hadha sahihun ya fadilata. Ya Usmanu, ilhab ilal maktabati wa hatil juz as-salisa min lisanil arabi. Ya Utsman, Nanu ilhab maktabati wa hatil Arabi. Ya fadilata syekhi, azunnu anna lisanal arabi mu'jamun. Ya fadilata Sayyidi azunnu anna lisana Arabi muqjam. Na'am, huwa mu'jamun kabirun fi 20 juz'an. Na'am, wa muqjam kabirun fi 20 juz'an. Liman huwa ya fadilata syekhi? Liman huwa ya fadilata syekhi? Huwa libni Manzurin. Huwa libni Manzurin. Yarji'u Usmanu. Yarji'u Al-maktabatu mughlaqatun al-ana ya syekhu. Yaquluna innaha kanat maftuhatan ila adhani zuhri. Yaquluna innaha kanat maftuhatan ila adhani zuhri. Ya Abbasu, qul li akhika alladhi yadrusu fi sanati saniyati ya'tini ghadan. Ya Abbasu, qul akhika alladhi yadrusu fi sanati sanawiyati ya'ti ghadan. Sa'aqulu lahu insyaallah. Sa'aqulu lahu insyaallah. Nah, barakallahu fikunna jami'an ya ummahat.
Untuk hari ini saya akan minta beberapa saja ya, nanti dilanjutkan untuk membaca lagi di pertemuan berikutnya. Silakan saya minta dibaca 2 orang, Bu Isma dibaca ya dengan Bu Putih. Ada Bu Putih? Bu Putih. Ya, Ustaz. Hasan ada. Silakan Bu Isma Mudaris, Bu Putih sebagai muridnya ya. Silakan, fadhol. Aina Anwaru ya Umar? La adri, ra'aituhu qabla qalilin. Kana waqifan kharijal fasli. Kaifa halu Umarin? Al-ana ya Sa'du? Kana maridan منذ أسبوع. La yazalu maridan ya fadilata syaikhi. Bu Isma? Ada suaranya Bu Isma? Sami itu? Bagus itu salah ya. Sami'tu annahu yu'fa wa yarji'a ila baitihi. Asahihun hadha? Ya, La hadza ghairu sahihin. bagus. Bu Isma, kok hilang suaranya? Sami'tu annahu wazirun. Maza ya'malu Bu Isma? Sudah. Mada ya'malu abuka ya Ibrahim? Sami'tu annahu wazirun. Suara ibu putus-putus Bu Isma, kayaknya ini ya sinyalnya ya. Ya, coba saya ganti dulu ya. Maaf Bu Isma, ini suaranya putus-putus Bu Isma. Terkadang masuk, terkadang hilang. Maaf, saya ganti ya Bu Isma ya. Jarib maratan Ustaz. Baik, coba lagi. Silakan. Maza, fadhal. ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم؟ سمعت أنه وزير. Bagus, ahsan. Insyaallah. واضح أستاذ؟ Wadih jiddan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terus. Kana waziran qabla sanatain. Wal ana safirun. Nah, وماذا يعمل أبوك يا عمرو؟ قال لي أحد الملائكة إنه مدرس. Kana mudarrisan min qablu. Wa huwa al-ana muwajjihun fil madarisi tsanawiyah. nah. وماذا يعمل أبوك يا يعقوب؟ Kana syurtiyan. Wa huwa al-ana mutaqa'idun. Bagus, Masya Allah. يا أبا بكر قلت لي قبل ثلاث سنوات إن أباك عميد كلية الهندسة أمتقاعد هو الآن؟ La yazalu amidan. يا أختار سمعت أن أخاك طبيب شهير ويأتيه المرضى من جميع أنحاء باكستان أصحيح هذا؟ Na'am, hadha sahihun ya fadilata syaikhi. يا عثمان اذهب إلى المكتبة وهاتي الجزء الثالث من لسان العربي. Ya fadilata syaikhi, azunnu an lisan al-arabi azunnu anna lisan al-arabi mu'jamun. نعم هو معجم كبير في 20 جزءا. Masya Allah. Liman huwa ya fadilata syaikhi? ولابن منظور. Ahsan. Yarji'u Usman. Al-maktabatu mughlaqatun al-ana ya syaikhu. Yaquluna innaha
إنها كانت مفتوحة إلى ذاني الظهر. يا عباس قل لأخيك الذي يدرس في السنة الثانية يأتيني غدا. سأقول له إن شاء الله. Masya Allah. Ahsan, barakallahu fiik. Bagus sekali, mumtazah. Awal yang sangat baik sekali Bu Isma dan Bu Putih, barakallahu fikuma. Qiraatukuma mumtazah, barakallahu fikuma. Masya Allah. Baik, sebentar nih ada chat masuk. Kita baca dulu ya. Jadi beberapa kali dengar setelah goiru dibaca sohihin. Sohihun dengan domah. Apa bukan sohih? Yang betul sohihin. Ya, sohihin. Hada goiru sohihin. Bukan sohihun ya. Karena goiru menyebabkan setelahnya menjadi majrur. Goiru sohihin. Goiru menyebabkan setelahnya menjadi majrur. Baik, setelah kata goiru dibaca dengan majrur ya. Hada ghairu sahihin. Terkadang disukunkan hada ghairu sahih. Ya, hada ghairu sahih. Kalau kita berikan harokat jadi ghairu sahihin. Baik, selanjutnya saya ingin dengar lagi. Silakan Bu Is dengan Bu Hertini. Ada Bu Is mau dari aina silakan. Nah, tafadholi ya Bu Is. aina Anwaru ya Umar. La adri ra'aituhu qabla qalilin kana waqifan kharijal fasli. Kaifa halu Amarin al-ana ya Sa'du. Kana maridon mundu usbu'in. Kana maridon mundu usbu'in. La yazalu maridon ya fadilata syaikh. Bagus, terus. Sami'tu annahu yuridu an yatrukal mustasfa wa yarji'a ila baitihi as-sahihu hada. Ya, kalau ada titik berhenti aja dulu Bu Is biar bagus di intonasinya. Begini ya, sami'tu annahu yuridu an yatrukal mustashfa wa yarji'a ila baitihi as-sahihun hada. Bisa begitu Bu Is? Coba diulang lagi. Sami'tu annahu yuridu an yadruka mustasfa wa yarji'a ila baitihi as-sahihu hada. Sahihun, hun pakai tanwin. As-sahihun. As-sahihun hada. Bagus. Terus? La hada ghairu sahihin. Bagus. Mada ya'malu abuka ya Ibrahimu. Nah, Sami'tu annahu wazirun. Jamil. Kana waziron qabla sanataini huwal ana safirun. Jamil. Wa mada ya'malu abuka ya Amru. Qala li ahadu malaika innahu mudarisun. Jamil. Kana mudarrisan min qablu wa huwal an muwajjihun fil madarisis sanawiyah. Mumtaz. Terus? Wa madza ya'malu abuka ya Yaqub ya Yaqub. Ya Ya'qubu. Ya Yaqub. Wa madza ya'malu abuka ya Yaqub. Kana surtiyan wa huwal an mutaqa'idun. Bagus. Terus? Ya Abu Bakrin. Ya Aba. Kul Ya Aba Bakri. ya Aba Bakrin. Nah. Kul tali qabla salasi sanawatin inna abaka amidu kulliyatil handasatin. Oh ya. Amutaqaidun huwal ana. Ya. La yazalu amidan. Nah. Ya Akhtar. Nah. Sami'ta anna Sami'tu. akhaka. Sami'tu. Ya Akhta. Sami'tu. Ya Akhtar. Sami'tu anna akhaka tabibun sahirun.
wa ya'tihil maradu min Jami'i. jami'il anha'i Pakistana. Nah, As-sahihun hadza? nah. Naam, hadza sahihun ya fadilata syaikh. Ya Usmanu, izhab ilal maktabati wa hatil juz'as Juz'a wa hatil juz'as salisa. wahatil Wahatil. juz'as salisa min lisanil Arabi. Nah, Ya fadilata syaikh, adunnu anna lisanal arabi mu'jamun. Naam, huwa mu'jamun kabirun isrina juz'an. bagus. Liman huwa ya fadilata syaikh? Huwa libni Manzurin. Nah, Yarji'u Usmanu. Al-maktabatu mughlaqun al-an ya syaikh. mughlaqatun. Al-maktabatu mughlaqatun al-ana. Al-maktabatu mughlaqatun al-an ya syaikh. Yaquluna innaha kanat maftuhatan ila dzanil Ila zuhri. azani, aza ada hamzahnya. Ila azan, ila adani Ila zuhri. azan. Hanya dibaca panjang. Ila azan, ila adani zuhri. Hanya pendek, maaf. Ila azani Ila zuhri. adzani zuhri. Ahsan, bagus. Terus. Ila adzani zuhri. Ahsan. Ya Abasu, kulli akhika ladhi yadrusu fis sanati saniyati yakti godan. Ya tini godan. Ini godan. Nah, Sa'aqulu lahu insyaallah. nah hakaza. Barakallahu fik ya Bu Tini, barakallahu fik ya Bu Is. Ahsan tuma Ibu. Barakallah. Baik. Barakallah. Dua lagi ya penutup ya. Nanti sisanya yang belum baca di pekan depan insya Allah. Silakan ditutup dengan Bu Maya, dengan Bu Toti. Bu Maya dan Bu Toti. Silakan. Atau Bu Maya menyimak saja hari ini. Bu Maya ikut nyimak saja. Maaf. Tuan Ustadz, saya juga boleh nyobain. Oh, Bu Imah, silakan Bu Imah. Kalau gitu Bu Imah dengan Bu Toti, silakan. Saya tadi dengerin kok. Bu Imah mudaris, Bu Toti sebagai muridnya ya. Tafadholi ya Bu Imah. Ahlan wa sahlan ya Bu Imah. Nah, silakan. Aina Anwar ya Umar. Nah. La adri ra'aituhu qabla qalilin. Kana waqifan khorijal fasli. Aifahal Ammarin al-ana ya Sa'du. Kana maridon undu usbu'in. La yazalu maridon ya fadilatas syaihi. Bagus. Sami'tu annahu yuridu ayyatrokal mustashfa. Nah, bagusnya nggak usah diidgomkan Bu. Ai, karena ini bukan baca Quran ya. Kalau dalam bahasa Arab kita baca an itu lebih baik. Sami'tu annahu yuridu an yatrukal mustashfa. Ulang lagi. Sami'tu annahu yuridu an yatrukal mustashfa wa yarji'a ila baitihi. As-sahihun hadza? Iya, bagus. Terus. Nah, hadza ghairu sahihin. Madza ya'malu abuka ya Ibrahim? Sami'tu annahu wazirun. Bukan begitu. Bukan pertanyaan ini. Sami'tu annahu wazirun. Nah, bagus. Saya terus. Kana waziron qabla sanatin. Sanatain. Wal, Sanatain. Sanataini, bukan sanatin. Dia musanna. Ulang lagi. Kana waziran. Kana waziron qabla sanataini. Wal ana safirun. Nah. Wa madza ya'malu abuka ya Amru? Walali ahadu malaika innahu mudarrisun. Bagus. Kana mudarisan min qablu wa huwa ana muwajjihun fil madrasati Fil madarisi. fil madarisi sanawiyati
fil madarisis sanawiyati. Ulang. Fil madarisis sanawiyati. Nah, terus. Mada ya'malu abuka ya Yakub? Kana syurtiyan. Wa huwa ana mutaqaidun. Ya Aba Bakrin, kultuli qabla salasi san. Kultali Ya Aba Bakrin, kultali qabla salasi sanawatin inna abaka amidu kulliyatil handasati amutafa'idun huwal an. Nah, perhatikan bentar lagi untuk Bu Ima dan seluruh mahat semua ya. Tadi sebagian juga sama sebelumnya. Ketika kita mendapatkan koma atau titik, maka napas kita diusahakan berhenti dulu. Sehingga nanti intonasinya benar. Karena dalam membaca itu nanti ada istilah namanya qiraah itu, qiraah dalam baca. Yang perlu kita perhatikan adalah tangim, nagom, intonasi, dan juga naber, penekanan. Dan ini perlu perhatikan ketika ada titik, maka intonasi kita, intonasi berhenti nafas. Kultali qabla salasi sanawatin inna abaka amidu kulliyatil handasati amutaqaidun huwal ana. Begitu ya. Intonasi pertanyaan kita ungkapkan dengan tanggim, yaitu dengan apa? Dengan intonasi pertanyaan. Kalau titik kita berikan titik, koma kita berikan koma, kemudian kalau pengabaran kita berikan pengabaran. Kalau ada intonasi penekanan kita nabarkan dengan penekanan, kalau tidak, tidak. Begitu dalam kaidah membaca. Ulang lagi. Saya lagi Bu Ima. Ya Aba Bakrin, kultali qabla salasi sanawatin inna abaka amidu kulliyatil handasati. Bagus. Amutaqaidun huwa al-an. Bagus. Seperti itu Bu Hasan. Itu bagus sekali. Qiraahnya mumtazah kalau seperti itu. Qiraah membacanya, pemahaman, sekaligus intonasinya benar. Lanjut. Silakan Bu Tati dilanjutkan. Masya Allah. La yazalu amidan. La yazalu amidan. Ulang. La yazalu amidan. Ahsan, terus. Ya Akhtar, sami'tu anna akhoka tabibun syahrun. Syahirun. Wayati. Bukan syahrun. Kalau syahrun bulan. Syahirun terkenal. Sami'tu anna akhoka tabibun syahirun. Bagus. Wayatihil mardo min jam'i anha'i Jami'i. Pakistan. Min jami'i. Wa ya'tihil mardo min jami'i. Ulang. Wayatihil mardo min jami'i anha'i Pakistan. Asahihun hadha? Ahsan. Naam. Hadza sahihun ya fadilata syaikhi. Mumtaz. Ya Usman, idhab ilal maktabati wahatil juz as-salis min lisanil arabi. Mumtaz, bagus. Ya fadilata syaikhi azunnu anna lisana arabi mu'jamun. Mumtaz. Wa mu'jamun kabirun fi ishrina juz'an. Mumtaz. Liman huwa ya fadilata syaikhi. Walibni Manzur. Yarji'u Usman. Nah, Bu Toti sekarang. Al-maktabatu muglaqatun. Al-maktabatu muglaqatul ana ya syaikhi. Ya Syekh. Yakub. Maaf, ulang lagi. Al-maktabatu mughlaqatun al-ana. Kalau Ibu mau gabung, bacanya mughlaqatunil ana. Begitu. Karena tanwin nggak bisa bertemu setelahnya. Ya, sukun lagi. Ibu berikan mughlaqatunil an atau mughlaqatun al-ana. Silakan boleh begitu, Bu. Ulang lagi. Al-maktabatu muglaqatun al-ana ya syaikhi. Bukan syaihi, ya syekhu. Ya syaihu. Bagus. Terus? Yaquluna innaha kanat maftuhatan ila adani zuhri. Mumtaz. Terus. Ya Abbas, qul li akhika alladhi yadrusu fis sanati tsaniyati ya'tini godan. Bagus.
Ta'akula lahu insyaallah. Sa'akulu lahu insyaallah. Lagi? Sa'akulu lahu insyaallah. Nah, sahih begitu Bu Toti. Barakallahu fi Bu Toti, Masya Allah Bu Imah, Masya Allah, barakallahu fikuma. Ya ahsan tuh, Ma. Allah. Baik Ummahat, cuma Allah Subhanahu wa taala, bagi yang belum baca sempat membaca hari ini ya, karena waktu kita sudah habis. Insya Allah dipraktekkan lagi nanti bacaannya di pekan depan bismillah. Ada PR buat Ummahat untuk merujaah di rumah. Latihan di pelajaran 25 ini di latihan yang pertama. Soalnya ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah dari soal-soal berikut ini. Silakan Ummah jawab. Soal ini terkait dengan percakapan yang tadi kita baca. Akan dijawab ya, ada setidaknya 10 soal di sini, Ummah jawab, kemudian dikumpulkan ke saya. Nah setelah itu insya Allah di pekan depan kita akan masuki latihan-latihan terkait dengan kaidah yang akan kita ambil dari pelajaran ke-25 ini. Yang diantaranya tentang kana, kemudian zala, kemudian tentang alamatul i'rab li al-asma'il khamsah. Pembahasan kita hari ini sampai di sini dulu. Kita membaca percakapan dan juga maknanya. Latihan-latihan terkait dengan kaidah yang akan kita ambil dari pelajaran ini akan kita bahas di pekan depan. Namun sebelumnya, nanti di pekan depan saya persilakan dulu beberapa ummahat yang belum sempat baca hari ini untuk membacanya ya. Praktek baca penting buat ummahat. Praktek dulu, sebagian yang belum membaca, nanti kita masuk ke latihan berikutnya insya Allah. Sampai sini dulu pembahasan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga ummahat ya kita semua diberikan oleh Allah kesehatan dan penjagaan dan dimudahkan oleh Allah kita bisa kembali bertemu di pekan depan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga umat senantiasa diberikan istiqomah dan kemudahan dalam belajar bahasa Arab, dan semoga ilmu yang kita dapat semua menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa kafatul majlis. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadil muhadarah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran. Ya ummah.